mengenai potongan sayuran, pembuatan stok atau kaldu, dan juga metode memasak. Namun sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Fitria sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Rosan Suri TV sebagai materi juga. Saya Bunga Sufina. Saya Yusufina Margarita GB. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Jadi, potongan sayuran merupakan teknik dasar dalam dunia kuliner yang bertujuan untuk menghasilkan bentuk dan ukuran yang seragam. Konsistensi potongan mempengaruhi tekstur, kualitas, dan keseragaman tingkat kematangan. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis potongan yang sering digunakan, penjelasan lebih lanjut, dan juga cara membuatnya. Bagian pertama adalah macam-macam potongan sayur. Yang pertama itu adalah julienne. Deskripsinya adalah potongan ini berbentuk batang tipis seperti korek api, digunakan untuk salad, garnish atau tumisan ringan. Ukurannya standar mulai dari 0,3 x 0,3 x 5 cm. Cara pembuatannya yang pertama adalah siapkan sayuran yang sudah dibersihkan dan diratakan pada salah satu sisinya agar tetap stabil. Yang kedua adalah iris sayuran menjadi lembaran tipis dengan ketebalan konsisten. Yang ketiga adalah tumbuk beberapa lembar tersebut. Yang keempat adalah potong memanjang hingga membentuk patung tipis seragam. Yang kedua adalah brunoise. Deskripsinya adalah potongan dadu sangat kecil yang biasanya digunakan untuk saus atau hiasan makanan. Ukuran standarnya adalah 0,3 x 0,3 x 0,3 cm. Cara pembuatannya adalah yang pertama, buat potongan julienne terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulkan potongan julienne menjadi satu. Yang ketiga, iris melintang dengan ukuran dadu kecil dan konsisten. Yang keempat, gunakan pisau tajam untuk menjaga bentuk potongan tetap rapi. Yang ketiga adalah dice atau potongan dadu. Deskripsinya adalah potongan berbentuk kubus dengan ukuran beragam, digunakan dalam sup, tumisan, dan berbagai makanan dasar. Ukuran standarnya adalah red large dice atau 2 x 2 x 2 cm. Medium dice 1 x 1 x 1 cm. Small dice 0,5 x 0,5 x 0,5 cm. Cara pembuatannya adalah satu, bentuk sayuran menjadi balok dengan sisi rata. Yang kedua, iris balok menjadi lembaran sesuai ketebalan ukuran dice yang diinginkan. Yang ketiga, susun lembaran tersebut lalu iris menjadi batang. Yang keempat adalah potong kembali batang menjadi kubus rata. Yang keempat, deskripsi, yaitu potongan batang kembali yang menjadi dasar untuk membuat potongan menjadi batang. Ukuran standar 1 x 1 x 6 cm. Cara pembuatan, yaitu yang pertama, bentuk sayuran menjadi balok panjang. Yang kedua, iris balok menjadi batang terbang dengan ukuran sama. Yang ketiga, rapikan sisi dan panjangnya agar seragam. Yang kelima, sifone. Deskripsinya yaitu potongan irisan tipis memanjang yang digunakan pada daun-daunan seperti basil, bayam, atau selada. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, tumbuk daun yang sudah dicuci dan dikeringkan. Yang kedua, gulung daun rapat seperti gulungan kecil. Tiga, iris tipis secara berikat sehingga menghasilkan tidak halus. Yang keempat, sebisa mungkin pertahankan tekanan pisau agar hasil irisan tidak rusak. Yang keenam, roundel. Deskripsinya, potongan berbentuk lingkaran umum digunakan pada wortel atau pindang. Cara pembuatan, yang pertama, letakkan sayur secara horizontal di kalengan. Yang kedua, iris melintang dengan ketebalan yang sama. Yang ketiga, gunakan tekanan pisau yang stabil agar hasil potongan tidak sulit. Yang ketujuh, bagian deskripsi potongan tipis dengan bentuk beragam seperti serbi, bulat, atau segitiga digunakan untuk sup atau hidangan rumahan. Cara pembuatan, yang pertama, untuk sayuran menjadi lembaran tipis. Yang kedua, dari lembaran tersebut potong menjadi bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, tebal potongan berkisar 1-2 cm atau murah matang. Pembuatan stok atau kaldu. Stok atau kaldu adalah cairan dasar beraroma gurih yang diperoleh dari proses perebusan tulang, daging, dan sayuran secara perlahan bersama rempah aromatik. Proses ini mengekstraksi rasa, aroma, dan gelatin sehingga menghasilkan cairan yang kaya rasa dan menjadi
dari fondasi utama dalam hidangan seperti sup, saus, dan buah masakan. Jenis stok atau kaldu. Yang pertama, white stock. Karakteristik bening, ringan dan memiliki rasa yang bersih. Umum digunakan pada sup bening, saus putih, dan makanan ringan. Bahan: tulang ayam atau sapi, sirup koix, wortel, bawang bombay, dan seledri. Air dingin, rempah aromatik, selip, den, dan parsley. Cara pembuatan: yang pertama, cuci tulang hingga bersih, pecah jika diperlukan agar ekstraksi lebih optimal. Yang kedua, masukkan tulang ke dalam panci dan tambahkan air dingin. Yang ketiga, panaskan hingga mendidih perlahan, lalu coba api ke proses simmer. Yang keempat, tambahkan milkoix. Yang kelima, buang kotoran atau busa atau skimming secara berkala. 6. Masak 2-4 jam untuk tulang ayam atau 4-6 jam untuk tulang sapi. Yang ketujuh, saring stok dan dinginkan sebelum disimpan. Yang kedua adalah brown stock. Karakteristiknya adalah berwarna coklat gelap dengan cita rasa lebih dalam. Biasa digunakan pada saus berwarna gelap atau hidangan daging. Bahan: tulang sapi atau ayam, mayo box, pasta tomat atau opsional untuk memperkaya warna. Air dingin. Cara pembuatannya yang pertama, panggang tulang di oven hingga kecoklatan. Yang kedua, tumis mayo box hingga berwarna keemasan. Ketiga, campurkan tulang panggang dengan mayo box, mayo. 4. Tambahkan air dingin dan panaskan perlahan. 5. Lakukan skimming secara berkala. 6. Masak dengan simmer selama 4-6 jam. Yang ke-7, saring setelah matang dan biarkan dingin. Metode memasak. Metode memasak dibedakan berdasarkan jenis panas yang digunakan. Setiap metode memberikan tekstur dan karakter rasa yang berbeda pada makanan. Memasak menggunakan cairan atau uap air. 1. Boiling. Memasak dalam air mendidih minimal 100 derajat Celcius. Cocok untuk pasta, telur, dan sayuran keras. 2. Simmering. Memasak perlahan dengan gelembung kecil minimal 85-95 derajat Celcius. Digunakan untuk sup, kaldu, dan kari agar tidak hancur. Yang ketiga, poaching. Memasak bahan lembut dalam cairan hangat minimal 70-85 derajat Celcius. Cocok untuk telur, ikan, dan buah. 4. Steaming. Memasak dengan uap tanpa menyembuhkan bahan ke air. Menjaga tekstur dan nutrisi, cocok untuk sayuran dan dimsum. B. Metode panas kering atau dressing. Menggunakan panas langsung tanpa cairan. 1. Sauteing. Menumis cepat dengan sedikit minyak dan api sedang tinggi. Cocok untuk sayuran dan daging tipis. 2. Frying. Menggoreng dengan minyak banyak. Hasilnya renyah dan keemasan. Contohnya fried chicken, kentang goreng. 3. Roasting. Memanggang daging atau ayam dalam oven suhu tinggi untuk hasil kecoklatan dan juice. 4. Baking. Memanggang adonan roti dan kue dalam oven agar mengembang dan matang merata. C. Metode kombinasi atau combination cooking. Menggabungkan panas kering dan basah. 1. Braising. Menumis bahan terlebih dahulu, lalu dimasak perlahan dengan sedikit cairan. Cocok untuk daging keras. 2. Stewing. Memasak potongan kecil bahan dalam cairan banyak hingga empuk. Contohnya gulai dan semur. Baik, sekian sesi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah penguasaan teknik potongan sayuran, pembuatan stok atau kaldu, dan metode memasak merupakan fondasi utama dalam seni kuliner profesional. Potongan yang presisi menciptakan kesenangan dan estetika, kaldu atau stok menghadirkan kedalaman rasa, dan metode memasak yang tepat mempengaruhi tekstur, karakter, dan kualitas akhir dari suatu hidangan. Ketiga, teknik ini mencerminkan keahlian, ketelitian, dan profesionalisme seorang chef dalam menghadirkan hidangan yang bernilai. Baik, sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang berikut macam-macam metode memasak. A. Metode panas basah atau moske.
Memasak menggunakan cairan atau uap air. 1. Boiling. Memasak dalam air mendidih minimal 100 derajat Celcius. Cocok untuk pasta, telur, dan sayuran keras. 2. Simmering. Memasak perlahan dengan gelembung kecil minimal 85-95 derajat Celcius. Digunakan untuk sup, kaldu, dan kari agar tidak hancur. Yang ketiga, poaching. Memasak bahan lembut dalam cairan hangat minimal 70-85 derajat Celcius. Cocok untuk telur, ikan, dan buah. 4. Steaming. Memasak dengan uap tanpa menyembuhkan bahan ke air. Menjaga tekstur dan nutrisi, cocok untuk sayuran dan dimsum. B. Metode panas kering atau braising. Menggunakan panas langsung tanpa cairan. 1. Sauteing. Menumis cepat dengan sedikit minyak dan api sedang tinggi. Cocok untuk sayuran dan daging tipis. 2. Frying. Menggoreng dalam minyak banyak. Hasilnya renyah dan keemasan. Contohnya fried chicken, kentang goreng. 3. Roasting. Memanggang daging atau ayam dalam oven suhu tinggi untuk hasil kecoklatan dan juice. 4. Baking. Memanggang adonan roti dan kue dalam oven agar mengembang dan matang merata. C. Metode kombinasi atau combination cooking. Menggabungkan panas kering dan basah. 1. Braising. Menumis bahan terlebih dahulu, lalu dimasak perlahan dengan sedikit cairan. Cocok untuk daging keras. 2. Stewing. Memasak potongan kecil bahan dalam cairan banyak hingga empuk. Contohnya gulai dan semur. Baik, sekian sesi penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah penguasaan teknik potongan sayuran, pembuatan sop atau kaldu, dan metode memasak merupakan fondasi utama dalam seni kuliner profesional. Potongan yang presisi menciptakan keseragaman dan estetika. Kaldu atau sop menghadirkan kedalaman rasa, dan metode memasak yang tepat mempengaruhi tekstur, karakter, dan kualitas akhir dari suatu hidangan. Ketiga, teknik ini mencerminkan keahlian, ketelitian, dan profesionalisme seorang chef dalam menghadirkan hidangan yang bernilai. Baik, sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas